ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Kenapa di saat tidur Allah sebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur? Membuat saya jari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran, seperti biasa baca, setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang 1 juz, kadang 2 juz, pas sampai saya di surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. 2 kali Allah memegang nyawa kita. 1 saat kita meninggal dunia. 2 saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai. Tapi Allah jelaskan lebih detail lagi persoalan megang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangunnya subuh sudah meninggal dunia. Ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Wa yursilul ukhra, tahap yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian, Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang tapi sangat indah, apalagi kalau bisa kita menikmati dan menhayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Selain bismikallahumma amutu ahya, ada bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon, rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan
disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau, ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.